أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. صدق الله العظيم. Menurut saya, menangis ketika puasa diperbolehkan apabila termasuk kalau misalnya menangis mengingat dosa-dosa, tetapi tidak dianjurkan menangisnya secara berlebihan karena itu bisa saja membatalkan puasa. Habibi ya Muhammad, ataita bis salami wal huda Muhammad. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محبتك ومعرفتك. Sahabatku, sahabat dakwah, cahaya hati dakwah untuk negeri. Santri Azmi bertanya tentang bagaimana kualitas pahala bagi yang salat tarawih. Apakah dengan 11 rakaatnya plus witir itu atau 23 rakaatnya? Apakah hitungan secara kuantiti jumlah angka rakaat yang banyak atau kualiti kehusukan yang ditampilkan? 11 rakaat dengan durasi yang lebih lama dan lebih khusuk atau kemudian 23 rakaat tapi dengan cara terburu-buru dalam sholatnya. Sahabatku, sahabat dakwah Evarina TV, dakwah untuk negeri. Ini adalah pertanyaan seorang anak terhadap fenomena sosial ibadah di sekeliling masyarakat kita. Ada choice, ada pilihan di mana 23 rakaat dan 11 rakaat. Maka muncullah pertanyaan itu. Dan kemudian mana yang lebih baik? Di dalam surah Al-Muluk, apa yang dibacakan oleh kakak Divya Naira Rifat. Surah Al-Muluk yang menggambarkan keberkahan, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang kita sembah. Tabarakalladzi biyadihil muluk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu itu. Kemahasucian Allah, keagungan Allah
tidak berpengaruh atas ibadah hamba-hambanya. Sebelum hambanya diciptakan, Allah tetaplah yang maha besar. Jangankan Allah yang harus disembah atau hamba harus sujud baru Allah menjadi besar. Allah sudah besar sejak awalnya. Allah telah agung dan maha agung sejak awalnya. Wal awwalu wal akhiru. Bukan karena solatmu, bukan karena sujudmu. Bukan karena 11 rakaat solat tarawihmu atau 23 rakaat solat tarawihmu itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah kemudian yang menciptakan mati dan pula hidup. Untuk apa? Untuk menguji kamu sebagai hambanya. Dan ini yang menjadi action point yang harus kita lihat, apa yang menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu sekalian sebagai hamba, siapa amalnya yang paling baik. Bukan hanya bicara tentang kuantiti, tapi bicara tentang quality. Bukan bicara hanya jumlah, tapi bicara tentang kualitas persembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Si miskin yang papa itu, seorang tukang becak kita katakan, yang mungkin isi kantongnya tidak sebanyak seorang bos, pengusaha atau pejabat tinggi. Dari pagi setelah subuh dia sujud kepada Allah. Di antara paruh cahaya mentari yang mulai menerangi bumi, dia sudah mengais recehan rizki. Dan itu di hari Jumat, saudaraku. Dari paruh pagi sampai siang dia hanya mendapatkan 10.000 rupiah dari tetes keringatnya, dan ada di dalam kantongnya hanya 10.000 rupiah. Lewat kota infak, lewat kotak infak ketika sholat Jumat, dia hanya punya 10.000 dan itu 1 lembar saja. Tidak yang coklat, tapi yang ungu. Tidak ada pilihan. Ketika dia masukkan 10.000 ini ke kotak infak, maka nyaris dia tidak akan makan siang. Habis uang yang telah dia upayakan sejak pagi itu. Berapa jumlahnya? Hanya 10.000. Tapi secara kualitas itulah 100% harta yang ada di dalam kantongnya. Ada seorang pejabat, orang besar yang sholat Jumat di tempat yang sama. Dia ambil secarik merah itu saja. Sementara di ATM-nya ada berapa? Miliar rupiah mungkin, ratus miliar mungkin, atau ratus juta mungkin. Di dompetnya mungkin ada jutaan. Dia ambil merah satu saja. Orang berpikir yang merah ini jauh lebih mulia. Demi Allah sahabatku, kualitas dan kesungguhan tukang becak dalam kehalalan 10.000-nya, 100% harta yang dia miliki, dia gantungkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukan 11-nya, bukan 23-nya, tapi berikanlah yang terbaik dalam setiap rakaat, dalam setiap qiyaman, berdirinya, rukuknya, iktidalnya, sujudnya, 11 kali dalam rakaatnya, 11 kali kekhusyukan yang dibangun dengannya, 23 kali, maka 23 kali pula dalam kekhusyukan yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak mendapatkan dari keduanya, yang tidak sholat tarawih tentu, tidak 11, tidak 23, maka dia tidak mendapatkan apapun dari tarawih itu. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa, fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.